Om Swastiastu, kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip memori. Perkenalkan, nama saya Made Eldina Nisa Putri, NIM 2011021021029 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Prinsip memori. Prinsip memori atau ingatan menjadi perhatian penting dalam mendesain pesan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik pesan yang diterima secara visual dan audio. Menurut Silberman pada tahun 2013, kriteria pembelajaran aktif ada 5. Yang pertama, apa yang aku dengar, aku lupa. Yang kedua, apa yang aku dengar dan lihat, aku mengingatnya sedikit. Yang ketiga, apa yang aku dengar, lihat, dan tanyakan atau diskusikan dengan orang lain, aku paham. Yang keempat, apa yang aku dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan, memberiku pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kelima, apa yang aku ajarkan kepada orang lain, aku menguasainya. Ada 7 bagian prinsip memori. Yang pertama, melibatkan 2 modalitas lebih baik daripada 1 modalitas. Yang kedua, belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan 2 modalitas. Yang ketiga, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Yang keempat, untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Yang kelima, keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Dan yang ketujuh, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Yang pertama, melibatkan 2 modalitas lebih baik daripada 1 modalitas. Pesan yang disajikan tidak hanya bisa dilihat oleh indera penglihatan, tetapi juga oleh didengar indera pendengaran. Teks tercetak dan gambar merupakan media visual, sedangkan ucapan, suara, musik merupakan media audio. Dalam mendesain pesan, kedua jenis media tersebut digunakan agar dapat memberdayakan 2 modalitas, visual dan audio, dalam memahami pesan. Yang kedua, belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan 2 modalitas. Penggunaan 2 modalitas tidak hanya berupa penglihatan dan pendengaran, dapat juga berupa penglihatan dan sentuhan atau gerak. Penggunaan lebih dari 1 modalitas juga sebagai upaya mengakomodasi gaya belajar pembelajar, karena ada pembelajar yang memiliki gaya belajar dengan melihat dulu baru mempraktikkannya. Yang ketiga, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Dalam mendesain pesan, teks maupun gambar harus mempertimbangkan tingkat perkembangan pembaca. Semakin dini usia pembaca atau penerima pesan dibutuhkan pesan-pesan yang lebih konkret. Dalam mendesain pesan, perhatikan pula kejelasan dan ukurannya. Yang keempat, untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Untuk pemula, disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh-contoh ilustrasi, analog, model, dan diagram. Selain itu, pemilihan kata juga merupakan hal yang penting diperhatikan. Gunakan kata-kata yang lumrah bagi pembaca sehingga mampu dicerna maksud setiap kata. Yang kelima, keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Penjelasan konsep khususnya secara lisan cenderung mudah dilupakan. Pesan lisan dan disertai visual kadang hanya sedikit bisa diingat. Aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajar dalam mengingat konsep maupun prosedur rumit. Yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Pengulangan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap suatu konsep. Penggunaan prinsip ini mesti berhati-hati agar tidak berkesan monoton. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman teks, gambar, diagram, atau fokus point. Dan yang ketujuh, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Pembelajar disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai dalam situasi yang berbeda. Pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih tahan lama tersimpan di memori. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.